Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, guru IPA dari SMP Negeri 2, Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Oke, saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan manajemen laboratorium komputer di sekolah dengan menggunakan aplikasi Peon. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan monitoring bahkan controlling pelaksanaan pembelajaran komputer di laboratorium komputer di sekolah. Tahapan penggunaan aplikasi Peon ini adalah yang pertama kita melakukan penginstalan pada komputer master, kemudian kita melakukan konfigurasi pada komputer master, yang ketiga kita melakukan penginstalan pada komputer klien, kemudian konfigurasi pada komputer klien, dan yang kelima kita melakukan monitoring atau controlling. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pendownloadan dan penginstalan. Untuk pendownloadan, untuk mendapatkan aplikasi Peon, itu bisa didapatkan dari aplikasi berikut ini ya. Jadi ini aplikasinya, ini bisa diambil di aplikasi ini. Kopikan aja. Indah, ini silakan nanti diklik di download-nya. Kemudian nampak di sini ada dua jenis ya. Ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, mau yang mana yang diambil, bisa dipilih salah satu sesuai dengan spek dari komputernya. Jika komputernya 32 bit, ambil 32. Jika 64, ambil 64. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah komputer kita masternya atau kliennya yang 64 atau 32? Itu dari ini. Klik folder. Klik ini ya, file explorer-nya, kemudian di PC itu diklik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini akan kelihatan 64 bit atau 32 bit. Nah, kemudian juga diingat nama komputernya atau komputer name-nya dari master atau dari kliennya. Oke. Setelah itu baru kita melakukan pendownloadan. Nah, jadi silahkan di-download. Nah, setelah di-download nanti dilihat di mana filenya disimpan, gitu ya. Setelah disimpan filenya, coba kita cari yang udah di-download tadi. Peon, nah gini ya. Kemudian diklik 2 kali. Nah, kemudian diklik. Nah, setelah diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini menunya. Nah, silakan ini di next. Kemudian ini agree. Kemudian ini next lagi. Nah, ini bedanya nanti penginstalan pada master sama klien. Untuk di master, ini Peon master sama interception driver ini diklik, dicentang dua-duanya. Sementara kalau untuk yang klien ini tidak dicentang, yang Peon masternya tidak dicentang. Oke, nah selanjutnya silahkan dilakukan install sampai finish. Ini saya cancel dulu karena sudah diinstal. Oke, setelah diinstal akan muncul konfigurasi seperti ini. Oke, nah yang pertama kita rubah baik untuk di master maupun di klien adalah metodenya. Kalau belum dirubah, ini pasti akan berada pada status logon. Nah, dirubah ke dalam status key file. Oke. Nah, setelah itu yang kita rubah layanan. Untuk layanan master sama access tool, access control itu tidak dirubah. Konfigurasinya yang kita rubah berikutnya adalah kunci autentikasi. Nah, silakan buat kunci baru dengan mengklik buat pasangan kunci. Jadi misalnya di sini saya bikin ada lab IPA gitu ya. Nah, silakan diklik OK. Oke. Nah, lanjut akan muncul seperti ini, dua pasangan, sepasang gitu ya, privat sama public. Nah, yang public ini nanti kita ekspor. Kita ekspor. Nah, silahkan kopikan itu ke flash disk atau ke hard disknya. Misalnya ini adalah hard disknya, misalnya ya. Nah,
dikopikan ke sini gitu. Di save gitu ya. Di save dikopikan ke sini. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjutkan. Jadi ini untuk yang master ya. Kalau master dia buat pasangan kunci. Nah, untuk yang klien mana? Nah, kalau untuk yang klien dia melakukan impor kunci. Jadi coba tadi yang tadi itu saya hapus ya. Hapus kunci itu ya. Hapus kunci. Ya, saya hapus kunci lagi. Nah, sekarang kita coba yang klien. Jadi kalau yang klien dia melakukan impor kunci gitu. Impor kunci. Nah, misalnya yang ini tadi silahkan di open aja. Nah, terus yang ini D.2 garing ini kita hapus sampai tinggal lab IPA-nya aja gitu. Oke. Oke. Nah, gitu. Jadi itu bedanya antara yang klien sama yang master. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, kalau udah ini nanti di-apply. Oke. Ini sekarang karena udah, ini saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah konfigurasi lokasi di komputer. Untuk komputer master, yang kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah membuat lokasinya. Jadi misalnya ini lab Fatmawati, udah dibikin lab Fatmawati. Begitu juga di kliennya, disamakan antara lokasi di lab master sama di lab kliennya. Kalau lab masternya itu lokasinya lab Fatmawati, berarti di kliennya juga lab Fatmawati. Nah, setelah itu, yang kita lakukan untuk komputer master adalah memasukkan nama komputer dari klien tadi yang kita lihat waktu kita ngecek bitnya tadi. Nah, dikopikan ke sini. Jadi, misalnya tadi komputer 20, dibikin di sini, diklik 2 kali, komputer 20, kemudian dikopikan ke sini. Oke, kemudian tekan apply. Nah, itu sudah selesai berarti konfigurasinya untuk yang master. Nah, sementara untuk klien, konfigurasi untuk lokasi dan komputer hanya pada lokasinya saja. Yang ininya tidak usah diisi. Oke. Kalau sudah, berarti sekarang kita coba cek peonnya, aplikasi peonnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini lokasi komputernya. Nah, lokasi komputernya ini dicentang, maka akan muncul seperti ini komputer-komputer yang sudah dimasukkan nama kliennya tadi. Ini dia, keluar dia semua. Nah, sekarang baru kita lakukan, misalnya ini contohnya, ini berarti masih loading. Nah, berarti kalau yang ini komputernya harus di restart kayak gitu. Oke. Nah, coba kita lakukan dia remote view gitu ya. Kita review. Nah, ini hanya bisa untuk melihat di view saja gitu. Nah, kita exit atau kita coba yang ini. Ini kita lakukan adalah remote control misalnya. Kita lakukan kontrol di sini. Nah, berarti kita bisa membuka foldernya di sini. Folder dari si malah folder ini yang kebuka. Ini yang si HP komputer tadi. Nah, misalnya kayak gitu ya. Di PC-nya kita buka misalnya. Nah, ini isi komputernya dia, yang si klien tadi. Isi komputer dari isi file dari komputer 19. Jadi kita bisa melakukan apa yang ada di dalamnya, bisa buka. Jadi kita bisa mengontrol apa yang dibuka oleh anak-anak misalnya pembelajaran. Oke, selain itu kita juga bisa mengirim teks. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa mengirim teks. Misalnya kita mau kirim teks message ke sini. Kita kirim teks message. Nah, misalnya kita kirim halo gitu ya. Maka nanti akan muncul di sini. Coba kita view. Nah, kita tunggu aja. Nanti di sini akan muncul perkataan halonya. Nah, kan muncul halo. Jadi anak-anak tiba-tiba kelihatan ada pesan dari kita.
Oke, jadi sekian presentasi dari saya mengenai eh, penggunaan Peon dalam manajemen laboratorium komputer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.